Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pimpinan, karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kajian materi Al-Quranul Karim yang dalam kesempatan ini temanya tentang kumpulan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Doa adalah merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau berdoa berarti tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dirinya telah merasa cukup. Berarti hamba yang tidak mau berdoa, berdoa itu artinya meminta, memohon. Berarti seorang hamba itu sudah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Quran ini adalah banyak doa yang berkaitan dengan hajat kita yang Allah ajarkan kepada Nabi dan para Rasul. Seperti Nabi Adam ada doanya, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu yang perlu dicontoh oleh kita. Karena redaksi artinya ucapan doa itu yang Allah ajarkan itu sangat baik daripada kita mengarang sendiri, membuat sendiri. Jamaah pengajian Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kepada kita ke jalan yang benar menuju keistiqomahan sampai akhir hayat kita masing-masing. Sebelum masuk kepada materi tentang masalah doa yang ada di hadapan saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, akan saya kutip beberapa ayat. Yang pertama, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 14. Surah yang ke-40 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'u, maka beribadahlah, maksudnya berdoalah Allah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan
ad-din kepada Allah, ad-din dalam menjalankan doanya, menjalankan ibadahnya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa masuk dalam salah satu syarat, benar-benar harus tulus. Jadi permintaannya bukan permintaan ngapusi, bukan permintaan pura-pura, tapi benar-benar memohon, benar-benar meminta bahwa diri kita masing-masing butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya berdoa, ya tentu kalau mau disimpulkan, pertama ikhlas. Jadi benar-benar sangat membutuhkan Allah. Ya. Yang kedua, dalam surah Ghafir juga di ayat yang ke-60. Pertama di ayat 14, yang kedua di ayat yang ke-60. Ghafir, surat Mukmin, surah yang ke-40, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan berfirman siapa Rabbukum, Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian, ni kepadaku, astajib lakum, akan kukabulkan doa kalian. Surah Ghafir, surah yang ke-40 di ayat 60. Silakan yang membawa Al-Quran bisa diperiksa atau tidak dicatat. Nanti di rumah, di tempat di mana saja sempat dibuka. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian di kepadaku, astajib lakum, Allah akan mengabulkan doa permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Jadi orang yang sombong itu salah satunya sifatnya tidak pernah mau berdoa. Itu sombong karena tidak butuh Allah lagi. Tidak butuh Allah lagi. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak doa-doa itu nanti kita kaji yang dipegang ini. Dan itu sebagian besar, 90%. Masih ada 10%-nya yang belum terhimpun. Di antara sifat orang sombong adalah tidak mau berdoa, tidak mau minta pertolongan kepada Allah. Samalah dengan sakit, tidak mau ke rumah sakit, tidak mau makan, tidak mau minum, itu sombong namanya. Karena namanya orang sakit itu harus paling tidak bisa jalan minta pertolongan kepada keluarganya. Ini apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, janji Allah di ayat 60 ini, astajib lakum, kalau kalian berdoa aku akan kabulkan. Jadi semua doa itu janjinya Allah akan dikabulkan, tapi dengan 3 cara. Dengan 3 cara dalam cara mengabulkan doa seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma min muslimin yad'u Allah", tidaklah dari seorang muslim yang berdoa kepada Allah,
Yad'u laisa fiha ismun, yang doanya itu tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa. Seperti contoh, mudah-mudahan orang itu celaka, bangkrut, cepat mati gitu kan. Itu doa yang mengandung dosa. Contoh lagi, masih bujangan atau sendiri menduda, mendoakan istri orang. Mendoakan istri orang gimana? Supaya jadi istrinya, itu dosa. Padahal perempuan-perempuan yang lajang itu banyak. Ya. Alasannya karena mantan Ustadz. Nggak ada alasan mantan, sudah miliknya orang. Haknya orang. Udah boleh. Itu istilahnya doanya mengandung Kalau bahasa kasarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kebetulan orang Jawa Timur. Jadi bahasanya ndak halus. Jadi kalau orang Jawa Timur bilang itu kira-kira pelet gitu. Paham kan pelet? Ya. Ngedoain seseorang yang bukan miliknya, itu dosa. Ketika permintaan seorang hamba itu tidak mengandung dosa, wala qati'ur rahim, dan tidak memutus famili, ya tidak menyambung famili, maka semua doa yang baik itu a'tahullahu biha, Allah kabulkan dengan doa seorang hamba itu. Ihda salasin, dengan tiga hal. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu. Yang pertama, ada kalanya Allah mengabulkan secara kontan, secara sekaligus. Berdoa sekarang, besok sudah dikabulkan. Berdoa sekarang, bahkan dikabulkan oleh Allah. Sekarang juga. Insyaallah. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan secara sekaligus, cara Allah mengabulkan, wa imma ayyudakhiruha lahu fil akhirah. Sekarang ini tidak diberi nih. Tidak diberi. Tapi ditunda pemberiannya oleh Allah. Maksudnya tetap dikabulkan, tapi menjadi tabungan di akhirat. Nah, inilah kalau Rasulullah SAW berdoa itu tidak minta segera dikabulkan di dunia, menjadi tabungan di akhir. Kalau kita itu maunya kebalik, minta sekarang, maunya sekarang, maunya gitu. Cuma Allah bisa ngukur, karena setiap doa dikabulkan semua, dia jadi lacut, jadi banyak pelanggaran, banyak maksiat. Allah sudah ngukur. Dan kalau semua dikabulkan di dunia ini, maka tidak ada orang yang bekerja, cari nafkah, cari rizki, minta uang terus, punya uang. Untuk apa bekerja? Maka dunia ini nggak ada cerita dalam bertransaksi. Maka cara Allah, ini kehendak Allah. Yang kedua, doa itu dikabulkan, tapi diberikan di akhirat. Ini. Yang ketiga, kalau tidak dikabulkan secara kontan dan tidak pula diberikan di akhirat, cara yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu min su'in mislaha. Kita ini banyak dosa nih. Berdoa. Minta ini. Dikabulkan oleh Allah. Tapi sebagai bentuk penghapus dosa. Dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam cara pengabulan Allah itu di-offer, digantikan kepada bentuk penghapusan dosa. Jadi intinya maka Allah Subhanahu wa taala dalam
ayat 60 surah yang ke-40 itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kalian, ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, aku akan kabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuma cara Allah mengabulkan 3 hal itu. Kalau tidak spontanitas, tidak secara kontan, ditunda, diberikan di akhirat. Kalau tidak, dipalingkan doa itu kepada penghapus dosa. Maka mikir, kalau nggak dikabulkan di akhirat, apa kita banyak dosa? Mari kita ingat cerita iblis. Saya kasih gambaran sebelum materi doa ini dibacakan masing-masing, supaya mantap bahwa kita berdoa mohon kepada Allah itu benar-benar dengan rasa penuh yakin, tawadhu, penuh harapan, khaufa wa tama'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah kita maklumi bersama bagaimana riwayatnya iblis. Iblis di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 14, ayat 15. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 13, 14, 15. Cerita singkatnya, ketika iblis diperintah oleh Allah untuk menghormat, yang dimaksud menghormat, disuruh sujud kepada Adam, dia menolaknya. Dia sombong. Lalu dengan kesombongannya, dengan dia menolak, karena merasa lebih baik, lebih hebat daripada Adam, untuk apa saya menghormat? Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu menolak? Dengan kesombonganmu, kata Allah. Dia jawab alasannya, saya lebih baik daripada Adam. Kemudian fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah kamu. Fakhruj, keluarlah kamu dari surga ini. Turunlah. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Artinya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu disebut dengan laknatullah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini iblis. Iblis tidak menyerah. Lalu di ayat 14-nya berdoa dia. Qala, berdoa iblis. Berdoa itu minta tolong. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah mengusir saya, anzirni, berilah saya tempo. Artinya, panjangkan usia saya. Kan minta kepada Allah. Iblis itu ngakui, Allah itu ngakui. Jadi yang menciptakan dirinya itu Allah tahu iblis. Makanya dia minta. Di ayat yang ke-14 Al-A'raf itu mengatakan, qala, berkata iblis, maksudnya berdoa itu. Memohon. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan aku, usiaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis, yang namanya iblis itu, di saat Adam disuruh Muhammad kepada Adam, tidak mau. Sampai sekarang itu hidup. Ribuan tahun sudah. Bukan hanya sekedar ribuan tahun, kita tidak tahu hitungan yang sebenarnya. Ini. Baru terjadi kiamat, dia mati. Lalu apa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala di ayat 15-nya. Qala, menjawab Allah, innaka minal munzarin. Innaka minal munzarin. Doanya iblis, permohonannya iblis supaya dia panjang usia, panjang umurnya sampai hari dibangkitkan
artinya rusaknya jagat ini, ya diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia menentang perintah. Mohon maaf, kita ini bukan iblis. Kita ini loh bukan iblis. Insya Allah. Iblis itu sudah laknatullah. Kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, seberapa besar dosa kita. Jangan putus asa untuk minta, memohon kepada Allah. Kita banyak kebutuhan. Apa banyak masih hajat kita. Termasuk yang bujang-bujang yang mau nyari. Bukan perawan. Pasangan. Itu. Karena pasangannya belum tentu perawan. Lah, seperti Rasulullah SAW, pasangan pertama bukan perawan. Kita tahu, tidak boleh diingkari itu. Khadijah itu janda. Iya, karena kadang bujang itu tidak senang dengan perawan, senangnya dengan janda. Mengapa alasannya? Kadang-kadang karena sudah profesional katanya. Kalau perusahaan itu, iya, kalau diberikan kepada orang yang tidak pengalaman, yang tidak ngerti ilmu, itu ya bakal kolab itu kalau perusahaan itu. Mengapa nyari janda kamu? Woi, biar kita ngajarin kita, bukan kita yang ngajarin gitu. Ini guyon ya, guyon, biar nggak terlalu tegang lah. Ya. Dan melamar itu tidak harus laki-laki, dalam Islam tidak. Perempuan itu boleh melamar laki-laki, cuma kelihatannya di Indonesia ini, di negeri kita kelihatannya kalau perempuan yang ngelamar sepertinya aib, tahu aib. Aib itu merasa hina, merasa rendah. Tidak. Justru kalau ingin milih wanita itu. Pak Samsul Rijal, sampaikan Pak kepada Mas Rizky itu Pak. Misalkan. Oh ternyata ada orangnya. Ada Pak. Padahal saya asal nyebut saja, itu tidak baik juga asal nyebut ya. Bisa memilih. Kalau nunggu dari pihak laki-laki, ya namanya nunggu. Lah Khadijah itu melamar duluan. Pakai pelantara, pakai namanya pelayannya Maisarah. Sampaikan. Begitu. Jadi bukan Rasulullah duluan. Bukan. Makanya yang bujang-bujang yang sudah golongan kasep rabi gitu kan. Dan sebenarnya nggak kasep itu. Belum didukung gitu kan. Belum didukung saja. Jadi tidak ada harus laki-laki ngelamar duluan, tidak ada itu perintah dalam Islam. Ya. Bapak, Ibu, Saudara jamaah sekalian, kita sudah mantap bahwa iblis memohon untuk panjang umur sampai hari yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu diterima. Qala innaka minal munzarin dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-15. Saya bukan sekedar ngomong, ini punya dasar. Dan Al-Qur'annya tidak saya bawa dari rumah ini. Al-Qur'an masjid rumah sakit gitu kan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mari kita mantapkan dalam berdoa. Iblis saja memohon kepada Allah diterima, apalagi kita. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akan menyampaikan yang terakhir sebelum ke materi ini, sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, "Man lam yad'u," kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man lam yad'u Allah," barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka.
Allah murka. Jadi doa urusan apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istri, termasuk uang, termasuk kendaraan, itu sunnah dan itu dianjurkan. Termasuk minta dinaikkan jabatan, itu minta kepada Allah. Mari kita masuk kepada teks. Ya, karena kalau langsung dikajikan nanti kurang mantap, kurang termotivasi. Doa cuma dianggap sekedar aja. Doa adalah ibadah. Dikabulkan, tertunda kabulkannya itu sudah ibadah sendiri. Jadi pahala. Satu, Quran surah. Ya, jadi Quran surah yang pertama jelas Al-Fatihah. Kemudian ayat yang ke-6. Kita selalu baca di dalam salat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat 5-nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan. Iyyaka hanya kepadamulah Allah. Na'budu kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka ini pernyataan yang kedua. Wa iyyaka dan hanya kepadamu Allah. Nasta'in kami minta pertolongan dari segala hajat yang kami butuhkan. Maka lalu Allah ajarkan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan ini permintaan yang luar biasa. Apa permintaannya? Ini. Di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Karena untuk doa bisa Rabbana, bisa Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Atau boleh Allahumma ihdini as-siratal mustaqim. Tapi baiknya tetap dibaca. Nggak perlu ni. Allahumma ya Allah, ihdina. Semoga engkau membimbing, menunjukkan kepada kami, kepada jalan yang benar. Ketika ini dihayati, mau melamar, ditunjukkan jalan yang benar. Mau cari kerja, ditunjukkan ke jalan yang benar. Mau berbicara, mau berteman, ditunjukkan ke jalan yang benar. Kalau sudah segala tindak tanduk kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, selesai. Keinginan kita kan pingin bahagia. Kebahagiaan itu bila mendapat petunjuk bimbingan pertolongan Maka kalau dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan loyo. Hadirkan itu, hadirkan di hatinya. Lisannya membaca, hatinya merenungi apa yang dimaksud dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun pelan, ini saya keraskan karena supaya biar dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Hayati. Dibaca paling tidak minimal 17 kali. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Mau diulangi 3 kali, mau 5 kali. Di luar salat pakai Allahumma. Kalau di dalam salat jangan ditambahi Allahu, karena itu sudah mengandung doa. Tentu kalau Al-Fatihah dalam salat tidak boleh diputus. 1 ayat, 2 ayat tidak boleh. Khusus Al-Fatihah harus dibaca dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Fahim tuh? Insya Allah fahim. Apakah kalian memahami? Fahimna. Insya Allah memahami. Yang kedua, hafal kan? Hafal. Jago. Karyawan rumah sakit Harapan Bunda. Langsung hafal ini Pak Samsul Rijal. Langsung hafal. Masya Allah. Enteng. Jadi kalau hanya kita minta bimbingan Allah dari segala tindak tanduk kita, cukup ini doanya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma hdinas shiratal mustaqim. Mau ngelamar misalkan, niatnya mau ngelamar, Allahumma hdinas shiratal mustaqim. Yang dituju janda misalkan. Loh kenapa kalau janda jadi ketawa gitu kan? Ini namanya doa itu. Nanti kalau ada kajian lagi ada papan tulis biar saya kasih tulisannya. Ya. Jadi biar itu, biar paham, biar cepat. Jadi kalau orang kuliah, kita di kampus itu kalau udah ditunjukkan lihat, oh iya. Jadi tidak perlu ngondok bertahun-tahun. Langsung saya kasih, oh saya belajarnya dulu 1 tahun, antum bisa belajar, saudara sekalian belajar tidak sampai 1 jam. Udah tahu. Nah, karena dengan tulisan. Ya. Doa itu kismani ada 2. Ada doa yang berkaitan dengan permohonan, memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi tidak berkaitan dengan permintaan. Kalau ihdinas siratal mustaqim ini berkaitan dengan permintaan. Makanya yang disebut dengan ad-du'aul mas'alati, doa khusus permintaan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, kita biar agak cepat sedikit. Nomor 2, Quran nomor surah yang kedua, yaitu Al-Baqarah, ayatnya 32. Ini doanya malaikat, pernyataan malaikat yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu menjawab itu. Di sini ada terjemah mereka menjawab ini malaikat. Subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini doa bentuk pernyataan kalau kita baca sebagai seorang hamba. Antum semuanya, bapak, ibu semuanya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diakui bahwa saya tidak punya ilmu. Yang memberi pintar, yang bisa teknik, bisa apa saja yang kita ketahui, ini semata-mata Allah yang mengajarkan kepada kita, yang memberi kepada kita. Ini luar biasa pernyataan bentuk perendahan diri kepada Allah. Ini awalnya subhanaka, maha suci la ilma lana. Ini seorang hamba yang pintar, yang berilmu, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Biasanya kalau begitu itu ditambah kecerdasan, ditambah kemanfaatannya, ditambah keberkahannya dalam hidupnya. Jamaah rahmani, ini bukan permintaan, tapi merupakan bentuk pernyataan diri seorang hamba yang telah mensyukuri ilmu-ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibaca oleh malaikat. Ketiga, Quran surah Al-Baqarah, masih Al-Baqarah 67. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin, dari seorang yang jahil, agar aku tidak menjadi orang yang bodoh. Ini perlu. Orang yang bodoh ini yang dimaksud di sini adalah bukan yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Orang yang bodoh tahu kebenaran tapi tidak dikerja, itu bodoh namanya menurut syariat. Yang namanya Abu Jahal, ya, bagaimana tulisan Abu Jahal kan tidak tahu kalau tidak ada medianya. Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Tapi namanya bukan Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu seorang penguasa di situ itu, sebagai tokoh Quraisy, seorang yang sukses finansialnya. Dia orang terkemuka, orang pintar urusan dunianya. Dia berhasil dari segala bisnisnya. Dia tahu yang menciptakan dirinya Allah. Dia mengatakan. Tapi yang kedua,
Ponakannya oleh Allah dijadikan seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengaku. Suruh wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, enggak mau. Itu dianggap bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tidak bisa baca. Dia seorang tokoh, dia seorang sukses. Urusan dunianya top lah. Yang pantas seharusnya jadi utusan kalau sebenarnya saya. Karena dia mengaku pintar, mengaku sukses. Dia sebagai tokoh. Tapi karena tidak mengakui kebenaran, padahal dia sebenarnya tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur. Muhammad tidak pernah mabuk. Muhammad tidak pernah merampok, membunuh, dan perbuatan jelek yang lainnya. Itu tahu Abu Jahal, itu tahu. Tapi tidak mengakui dirinya bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali waktu kita boleh berdoa ini, berlindung. A'udzubillahi an akuna minal. Kita kan biasa berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun kadang kita tidak berlindung kepada Allah dari kebodohan kita. Kebodohan apa? Kita sudah tahu ini kebenaran, tapi tidak dilakukan. Itu namanya bodoh. Maka mohon kepada Allah agar tidak seperti itu. Karena yang dimaksud alim, kalau jamaknya itu ulama, alimun itu satu orang yang mengetahui ilmu, lalu diamalkan ilmunya. Tapi kalau dia tahu ilmu, tidak diamalkan ilmunya, itu bukan alim namanya. Bukan bagian dari ulama. Itu jahil namanya. Ya. Jadi, kalau dunianya bodoh, kemudian dia agama yang pintar tidak diamalkan, itu kuadrat bodohnya. Dunianya bodoh, misalkan dia juga bukan seorang pimpinan. Kalau seorang pimpinan di perusahaan itu orang pintar. Dia dagang juga tidak bisa, bisnis yang lain juga tidak bisa. Udah. Kemudian dia pintar agama tapi tidak diamalkan. Itu kuadrat bodoh. Namanya kalau istilah di pesantren itu atau di sekolah yang berbasis agama namanya jahlun murakkab. Iya. Jahlun itu bodoh, murakkab yang tersusun. Bodoh gitu kan. Iya. Sudah di kampung, kalau istilah kampung, di bawah gunung lagi. Nah itu kan. Manjabal Qurasadid. Orang yang ada di perkampungan yang benar-benar di bawah lereng gunung. Itu nemen kampungnya namanya itu. Alhamdulillah kita bisa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali waktu ini kan kita kadang tidak terlintas doa seperti ini. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, karena banyak kaum muslimin yang pintar, yang tahu tentang syariat tapi tidak diamalkan. Ini bagian dari orang yang bodoh. Ini menurut syariat. Iya. Kemudian yang keempat, masih dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita berdoa, ya, berdoa apa saja yang diminta, sebaiknya ada kalimat ini di belakang. Sebelum ditutup. 127 nomor 4-nya, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan semua kami. Maksudnya taqabbal itu terimalah, semoga engkau menerima minna dari seluruh perbuatan kami, doa kami, keinginan kami, amal baik kami. Rabbana taqabbal minna. Puji Allah, sanjung Allah. Rabbana taqabbal di akhir doa sebelum menutup dengan salawat dan pujian kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah perbuatan kami berbuat baik kepada pasien. Selain pasien, ya, sudah susah diatur, sudah diurusi, tapi kami tetap berusaha berbuat baik. Ini termasuk bagian dari amalan, termasuk juga dari doa. Ini Allah ngajarkan. Kemudian yang kelima, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Kita mungkin sering mendapat ujian, musibah yang disebut.
Kadang HP-nya jatuh, kadang kesandung kaki kita, nombor apa kaki kita, atau kita sedang menjatuhkan apa, barang apa, atau kita kena musibah yang lain yang menimpa kepada diri kita, baik yang kecil, ataupun yang sedang, ataupun yang besar, musibah apapun, kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bagian doa, pernyataan. Kalau ingin diganti, musibah itu ingin diganti yang lebih baik, ucapkanlah, kembalikan kepada Allah. Karena segala apa yang ada di dunia ini, hakikatnya itu Allah yang memberikan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dalam surah At-Taghabun. Ya. Dalam surah At-Taghabun itu. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali semua yang menimpa kepada diri kita itu biiznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka ucap, kadang kita jarang. Kita nih naik sepeda motor, keselip nombor orang. Langsung kalau kita tidak sabar paling maki-maki orang yang ditumbur kan. Ya. Karena saya pernah terjadi mobil parkir ditumbur, parkir nih jauh dari aspal, ditumbur. Bapak ini parkirnya nggak benar gitu kan. Gayanya itu kan. Ya. Padahal yang parkir tukang parkir gitu kan. Masih ditumbur, salah lagi, marah-marah lagi. Ya, kebetulan Ustadz. Kalau Ustadz marah, wah, nggak dipraktekkan ilmunya itu. Ya ditahan sabarnya mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Coba kalau terjadi kepada antum, salah satu antum. Wah, bisa dibalas. Jangan. Balas itu tidak mendatangkan duit. Iya, tidak mendatangkan keberuntungan. Bisa malah petaka. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya kematian saja. Bila ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, atau kaum muslimin yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi. Tidak. Kalau terjadi musibah, apa saja, musibah itu sesuatu yang menimpa kepada diri kita, yang kita tidak senang. Tiba-tiba mati lampu. Ucapkanlah inna lillahi. Karena itu menimpa kita. Biasanya baca terang, baca Quran di rumah. Atau PLN, mati tiba-tiba. Kita pakai AC, mati. Inna lillahi. Jangan maki-maki. Dasar petugas PLN. Malah misu-misu, maki-maki. Itu malah tidak baik. Ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Insya Allah ini sudah hafal semua. Beres lembaran pertama. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Inna lillahi. Masya Allah. Hafal semua. Ya ini dikajikan biar tambah mantap. Sekarang yang terakhir dalam lembaran pertama nomor 6. Ada doa yang doa ini bisa disebut dengan istilah orang Jawa namanya doa sapu jagat. Orang Jawa ini memang sering ngasih nama itu bisa pas. Ya, ini bukan hanya sekedar doa biasa, tapi istilah orang Jawa namanya donga sapu jagat. Maksudnya bagaimana? Nggak hafal doa yang lain, yang penting itu hafal. Ya, apa sapu? Sapu itu lidi, satuan yang dikumpulkan jadi satu, diikat menjadi sapu. Jagat itu ya jagat nih, alam ini. Loh kalau sapu jagat itu berarti maksudnya lengkap semua keinginan dunia lan akhirat gabah ini. Semuanya ada. Itu loh maksudnya. Tapi tidak bisa ini diistilahkan khusus. Ini doa sapu jagat. Tidak. Jangan hanya satu-satunya ini yang untuk doa. Tidak. Nah, ini biasa bagi yang sudah pernah umrah, bagi yang pernah haji. Salah satu doa yang dianjurkan ketika tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang belum pernah umrah, yang belum pernah haji, saya doakan mudah-mudahan Allah menyampaikan melaksanakan umrah dan haji ke Baitullah. Insyaallah. Wah, enggak mungkin saya gaji. Jangan bilang enggak mungkin. Jangan bilang enggak mungkin. Sesuatu itu bisa mungkin. Ya. Contoh ini. Sudah insya Allah semua tahu riwayatnya. Nabi Allah Musa dengan kaumnya itu, tentaranya, pengikutnya, itu 10 kali lipat. Dengan pengikut Fir'aun. Makanya lari sampai ke pesisir pantai. Bingung. Kaumnya Fir'aun bingung, mau kemana lagi? Kalau misalkan tentaranya Nabi Allah Musa misalkan ini, karena jumlahnya tidak ada yang riwayat yang sahih. Misalkan 10.000 orang, Fir'aun itu 100.000. Ya nggak imbang, makanya lari, ketakutan. Apa kata kaumnya? Musa gimana? Ini pasti mati, itu tidak masuk akal. Kata Musa, tenang, punya Allah. Jangan bilang, bagaimana mungkin saya bisa umroh? Gaji saya begini. Istri. Tuh kan? Gajinya belum cukup untuk yang satu, mau 2. Ayatnya itu satu dulu. Di An-Nisa ayat 3 itu. Satu dulu. Baru setelah adil, gitu kan? Baru 2. Jangan yang ikut yang di TV yang dari Madura itu. Masa istrinya 9, itu melanggar ayat itu kan? Karena itu menyalahkan ayat. Iya. Ditambah itu 2, ditambah 3, ditambah 4. Memang benar, ayatnya 9. Padahal waw di situ artinya bukan tambahan. Atau. Kalau tidak 1, 2. Kalau tidak 2 atau 3. Atau gitu kan. Dari mana tahu? Artinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Kaumnya ketakutan semua. Kata Musa, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tidak usah takut. Allah mengajarkan. Musa, kamu megang tongkat. Tongkatnya itu pukul ke laut. Laut itu akan terbelah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kamu lewat di situ beserta kaumnya. Setelah sampai di situ Musa, pukulkan kembali. Setelah musuhmu itu ngejar. Bila itu kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini kisah dalam Al-Quran yang harus diyakini. Jadi tidak mungkin Allah akan memberikan pertolongan tanpa didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makanya diperintah oleh Allah jangan selalu berprasangka jelek kepada Allah. Mau ngelamar, waduh gajiku baru ngontrak, rumah kontrakan, kendaraan enggak punya, maksudnya motor enggak punya, apalagi mobil. Diterima enggak ya? Diterima. Sudah, lamar aja. Misalkan gitu. Bodoh nih. Nah, itu. Bodoh nikah. Diterima, disyukuri. Tidak diterima, kesuksesan yang Alhamdulillah. Saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya sepupu. Dulu ceritanya ketika mau melamar istrinya. Telepon, Mas, aku mau ngelamar ini. Tapi aku minder, Mas. Bapaknya orang sukses di kabupaten itu, orang kaya, Mas. Lah kamu punya Allah. Lamar aja. Cerita singkatnya lamar. Ditolak. Yang nolak bukan gadisnya, orang. Lamar lagi aja, 3 bulan. Suruh lamar lagi. Yang penting gak ada lamar. Ngelamar lagi. Ditolak lagi. Lamaran itu tidak sampai kepada gadisnya. Kata saya, lamar lagi. Gablek anak ini katanya kan.
Nah, rupanya menyerah mertua itu, calon mertua itu menyerah. Yang ketiga diterima. Sekarang jadi mantunya. Itu. Saya dukung. Allah lamar lagi. Itu kalau mau jodohkan. Makanya yang duda-duda ini, yang ditinggal wafat, itu jangan terus menyerah. Iya. Misalkan, itu kan. Mari. Yang keenam, ini tidak bisa dihatamkan sekaligus, ini tidak bisa. Kalau hanya mau dibaca, tidak ada pengertian, ya untuk apa kita tinggal diberikan aja, suruh baca sendiri, sudah paham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini doa yang nomor 6, surah yang kedua ayat 201, ini doa yang sangat baik, dan insya Allah kita hafal semua, namun kita rasa tadarru, rasa penghayatan dalam berdoa itu mungkin belum ada. Makanya kadang remehkan. Saya pernah dimintai oleh seseorang untuk dituliskan doa. Ustadz, saya lagi mengalami musibah, saya seperti ini. Tolong, saya minta doa Ustadz tuliskan. Saya tulis. Minta kertas, minta bolpen tulis. Dia bisa baca. Wah, kalau itu malah hafal Ustadz. Ini Allah yang ngajarkan. Mari baca. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, semoga engkau memberi kepada kami, fid dunya hasanah, urusan dunia ini baik. Apa urusan dunia? Pekerjaan, rumah, kendaraan, makan, apa semua itu urusan dunia. Ketika berdoa ini menyebut fid dunya hasanah, hayati apa yang diinginkan dalam hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan di dalam urusan akhirat berarti surga, pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hasanah baik. Wa qina azabannar, dan jagalah wakina kami, peliharalah kami, jagalah maksudnya, agar kami terhindar azab benar dari siksa neraka. Jadi kalau berdoa mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dalam lembar pertama ini, hayati benar-benar. Jangan Rabbana sambil garu-garu, Rabbana atina sambil melihat ke atas atap begini. Misalkan doa begini, ini namanya lah orang berdoa itu menghadap Allah, memohon kepada Allah. Lah kok celengak-celengok kata orang Jawa Timur. Masya Allah. Ini masih mending. Yang digaru di atas, yang di bawah digaru kadang. Sambil berdoa itu kan. Ya ini mohon maaf, apa enggak kurang beretika itu? Lain jenengan ngadep pimpinan jenengan, bapak-bapak saudara ngadep pimpinannya sambil, oh iya Pak, ini sopan enggak? Memang ini tidak sopan itu. Lah apalagi yang di bawah sambil, iya Pak. Lah ini apa? Ini kepada Allah. Orang berdoa itu siap menghadap Allah, minta kepada Allah, Allah memperhatikan, Allah tahu. Lah ini malah masih pakai ini saja, upil di ini sambil minta. Masya Allah. Saya sering berjumpa begini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang serius. Walaupun digojlok sama temannya, tumben. Udah ngelirik berdoa, diangkat tangannya. Weh, tumben gara-gara ikut pengajian, nggak usah terpengaruh. Jangan tumben nggak, memangnya kenapa? Itu godaan itu. Ini kadang yang kita berdoa itu nggak mantap itu seperti itu. Kalau perlu berdoa itu nangis kepada Allah. Tadarru itu rendah diri kepada Allah. Iya, dengan benar-benar minta. Khaufa wa tama'a.
dengan penuh harapan, rasa takut, rasa benar-benar berharap hanya Engkau yang bisa menolong saya ya Allah. Lamaran saya ditolak. Ya Allah, berikan yang lebih baik. Ya Allah, nangis kepada Allah. Ini mohon maaf. Kadang kita kan remeh kalau berdoa habis sholat terutama. Assalamualaikum, zikir dulu, doa. Nggak fokus. Padahal yang dihadapi itu Allah. Penghayatannya, Masya Allah. Inilah gunanya ada pengajian seperti ini. Ya, jamaah sekalian, ini doa jenengan ini redaksinya dari Allah. Tinggal ini bisa dikabulkan dengan cepat atau tidak, tinggal kitanya. Tinggal kita. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, biar kajian ini 2 lembar saja, ini banyak. Yang ketujuh, Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa agar Allah memberikan kesabaran. Jadi kita supaya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar bila dapat musibah, itu juga minta kepada Allah. Salah satunya permintaannya ini. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana, dan kokohkan pendirian kami. Kokohkan pendirian kami itu niat yang baik itu supaya tidak goyang. Jenengan nih pingin istiqomah, ini masuk dalam wasabbit aqdamana. Kan ada orang punya niat baik lalu enggak usahlah segala alasan yang tidak jelas. Itu namanya goyang keinginannya. Ini ceritanya antara penguasa Jalut dan Talut. Iya, penguasa Jalut dan Talut. Iya, dan salah satunya yang berdoa ini adalah Nabi Daud alaihissalam ketika masih muda. Iya, ketika masih muda. Jadi untuk minta kesabaran salah satunya supaya tekad niat yang supaya tidak goyah. Sudah niatnya pingin melamar, nggak jadi. Ini salah satunya. Supaya niatnya lempeng, tidak kemana-mana. Dan minta pertolongan kepada Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, atas kaum yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Baqarah di ayat 250. Kemudian yang ke-8, surah ke-7 Al-A'raf ayat 126. Ini lebih pendek. Ini doa minta kesabaran dan mati husnul khotimah. Bagi kita doa ini sangat penting. Karena kita tidak bisa sabar kecuali Allah yang memberikan kesabaran. Kita ikut pengajian tidak bisa sabar. Kita sholat tidak bisa sabar tanpa Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita kerja nih di rumah sakit Harapan Bunda, tidak bisa istiqomah, tidak bisa konsisten, tepat waktu, itu memerlukan sabar. Maka minta kepada Allah. Ini doanya. Yang ke-8. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslim. Rabbana wahai Rabb kami, afrigh limpahkan, berikan maksudnya kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Berserah diri Islam yang sebenarnya. Ini namanya mohon ketika ajal tiba, minta dalam keadaan husnul khotimah. Bahasa lainnya begitu. Ini sangat pendek. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Siapa yang tidak pingin matinya baik? Siapa? Semua. Biar orang jahat pingin ketika di akhir hayatnya itu mati dalam keadaan baik. Ini perlu diminta. Belum tentu ustadz itu ustadz tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ustadz. Belum tentu bukan ustadz itu tidak mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu. Iblis saja diterima. Apalagi kita bukan iblis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang ke-9, surah yang ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, la tuzigh, jangan condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, ketika telah Engkau tunjukkan kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, innaka sungguhnya engkau, engkau al-wahhab, zat yang maha pemberi. Doa ini setelah kita dapat kebenaran, dapat hidayah, bisa dibaca agar tidak keluar dari hidayah. Dan kita membutuhkan rahmat Allah. Siapa tidak butuh rahmat Allah? Wa hab lana min ladunka rahmah. Siapa yang tidak butuh kasih sayang Allah? Dalam hidup ini tidak hanya butuh bahagia, tapi rahmat Allah yang dibutuhkan oleh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-10, surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Dzunubana itu, ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah, peliharalah, jauhkanlah maksudnya kami adzabannar, dari azab neraka. Ini pernyataan ungkapkan kepada Allah bahwa kita beriman kepada Allah. Setelah begitu, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa yang di antara kita tidak pernah melakukan kesalahan? Maka ini bentuk doa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini doa bisa dibacakan kepada yang menjelang mempunyai, yang akan mempunyai keturunan. Yang akan mempunyai keturunan itu ya. Ya, seperti Mas Adi ya. Ya, siapa saja. Ketika keturunan itu lahir perempuan, ini yang ke-11, surah yang ketiga ayat 36. Maka bacalah ini. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku, u'idhuha, berlindung aku, ha, untuk bayi perempuan, bika kepadamu, wa dzurriyyataha, dan anak turun dia, minasyaitonir rajim. Ini ketika bayi lahir, ini dianjurkan dibacakan ini. Ini dalam surah yang ketiga Ali Imran ayat 36. Ya. Ketika Maryam anaknya Imran lahir, ini dibacain. Namun di ayatnya tidak ada Allahumma, di ayatnya pakai ini. Tapi karena untuk memohon, maka diawali dengan Allahumma. Kalau untuk laki-laki di bawahnya, pengertiannya sama, pakai hu. Allahumma inni u'idhuhu bika. Kalau perempuan, ha, u'idhuha. Kalau laki-laki, u'idhuhu, ya, u'idhuhu bika wa dzurriyyatahu. Kalau perempuan, ha, minasyaitonir rajim. Ya. Boleh diazani, boleh tidak. Karena ada pendapat ulama, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya boleh diazani. Setelah lahir boleh diazani. Tapi azannya jangan panjang-panjang. Diazani lagi diurusin sama bidannya, sama yang ngurusin bayi. Allahu Akbar. Kelamaan. Jadi azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saja. Supaya mengenal dengan kalimat pertama Allah. Jangan kayak mau azan mau salat. Tapi sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Karena azan itu hanya untuk salat. Bahkan salat wajib. Tapi Ibnul Qayyim di dalam kitabnya rahimahullah ada. Jadi boleh dilakukan. Walaupun itu yang baik. Karena ulama ini berbeda pendapat. Iya, berbeda pendapat. Karena saya hikmahnya, karena pertama suara yang didengar supaya mendengar kalimat Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini gunanya kita duduk. Gunanya kita duduk, kita bisa tahu. Jadi selama ini mungkin taunya diazani
saja. Ini doanya. Agar apa? Agar keturunan kita, agar anak kita menjadi anak, kalau laki-laki yang soleh, kalau perempuan solehah. Nyatanya dengan doa ini Maryam, walaupun tidak punya suami, dengan izin Allah mempunyai sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan untuk sementara. Nanti setengah bulan ke depan kita lanjut dan usahakan, karena tidak ada pembukaan lagi langsung kepada materi, usahakan kita hatamkan. Ya. Usahakan kita hatamkan. Apa riwayatnya? Semua di sini lengkap. Tinggal milih. Ya, tinggal milih. Kalau tidak ingin dibawa, itu fotokopinya kan kita punya. Iya. Nanti di-share. Ya, dibuka kalau ngaji. Ya, sekarang ya jangan hanya gambar-gambar yang disukai saja yang ditengok. Paling tidak doanya juga ditengok. Paling tidak dihafal. Ini doanya pendek-pendek. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang mau bertanya tentang berkaitan doa yang disampaikan? Monggo. Silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz yang saya hormati, berterima kasih kenapa telah diberi waktu untuk bertanya. Nah, bertanya tentang doa. Jadi begini, sebagai contoh, saya ini dizolimi orang. Dan itu banyak yang istilahnya yang menyakitkan hati atau merugikan dengan cara denda, Pak. Denda itu termasuk zolim, Pak, ya? Denda orang, perbuatan zolim, ya? Iya. Terus saya tuh sakit hati karena saya kesalahan sedikit, nilai nominalnya karena 10 itu bisa didenda sampai jutaan. Otomatis kan saya sakit hati. Contohnya ini, Pak. Nah, karena saya cuma sama menderita, uang 1 juta itu bagi orang kecil itu sangat besar, bisa untuk beli beras 2 bulan lebih. Karena denda kita kasihkan itu hanya kita punya utang pada orang lain karena untuk bayar denda. Nah, terus apa yang kita lakukan itu boleh kita mendoakan karena perbuatan zolim itu dibalas langsung di dunia oleh Allah. Bolehkah kita itu berdoa, ya Allah berikan dia balasan setimpal dengan perbuatannya yang dia lakukan. Maksudnya ya entah malapetaka atau apa, sesuai apa yang saya derita dia yang menerima itu. Nah, kalau itu tidak boleh, bagi yang korban atau yang didenda itu apa yang dilakukan buat orang tersebut karena telah mendenda kita atau memeras kepada kita. Terima kasih Pak Ustadz, tolong penjelasannya supaya si korban itu bisa baik langkahnya terhadap orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seseorang yang dizalimi dan penzaliman itu misalkan berupa selain ya merupakan misalkan ditumbur motornya tidak apa-apa, atau numbur motornya yang ditumbur tidak apa-apa, badan yang naikin juga misalkan tidak apa-apa, lalu minta denda atau jenis-jenis yang lain. Mestinya denda itu yang memutuskan itu kan yaitu adalah pengadilan, mestinya hukum. Kalau di Indonesia itu, kalau dalam agama adalah Al-Quran dan Sunnah.
Contohnya orang membunuh. Ya, itu kita karena beragama Islam dan kita tinggal di negeri kita, paling tidak ada 2 hukum yang kita anut. Ya, masuk di persidangan itu, di situ bagaimana keputusannya, itu yang menentukan mestinya. Sekarang kalau di luar itu masyarakat, bagaimana kalau kita dizolimi, kemudian membalas yang dizolimi itu dengan doa. Doanya tadi sudah dicontohkan. Ya Allah, balaslah kezoliman itu dengan setimpal. Maka seperti itu dalam syariat boleh. Nah, bagaimana? Dosa? Tidak. Makanya bahasa boleh. Tapi tidak bermanfaat untuk diri yang dizalimi itu. Untuk diri yang dizalimi tidak ada manfaatnya. Sekarang dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan itu. Sekarang manfaatnya kepada kita apa? Pikir dengan jernih. Apa manfaatnya? Uangnya kembali? Atau tambah sehat? Atau tambah dikasih rumah yang bagus, kendaraan yang bagus? Ini tidak. Maka ketika dizalimi seseorang, membalas itu boleh, tapi harus setimpal. Tapi kalau lebih balasan, dosa kita yang lebih. Gitu. Membalas itu boleh, tapi yang utama, yang baik, tidak membalas. Yang utama dan yang baik, bahkan pahalanya besar di sisi Allah, bahkan Allah akan mengganti. Saya sering dizalimi seseorang berupa uang, berupa barang. Dizalimi. Tapi saya buktikan ayat. Contoh kalau tidak membalas dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-21. Wa yadra'unal hasanata as-sayyi'ata. Menolak dengan baik apabila diperlakukan tidak baik. Bila dizalimi tidak boleh membalas. Ini yang baik. Panjenengan dicubit, boleh membalas mencubit, tapi cubitan panjenengan balasan itu tidak boleh Gimana kira-kira ngukur kadarnya? Cuma kadang kita membalas lebih biasanya. Ditarik telinganya, balas narik. Nggak cukup 1 kadang, 2. Padahal yang dolimi narik 1. Ini itu lebihnya namanya berbuat dosa. Sekarang makanya dalam Islam ketika dizalimi kalau bisa tidak membalas. Bahkan orang yang terzalimi itu tidak ada aling-aling doanya. Langsung tembus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya pernah dizalimi, mungkin nilai pada saat itu nilainya. Karena itu berupa emas, berupa barang, ketika dijual itu nilainya sekitar 60 sampai 80 juta. Itu di tahun 98-an. Krismon. Tapi saya tidak membalas, hancurkan dia, hancurkan ini, tidak. Tapi alhamdulillah saya punya anak bisa kuliah, bisa sekolah, bisa mondok, bisa begini. Kalau uang itu saya dapat dulu, mungkin kurang biayanya. Alhamdulillah keluarga saya, istri saya sendiri, ya bisa disebut tidak diberi ujian sakit yang membahayakan, yang mengeluarkan dana itu keluar tidak. Tapi orang yang mendolimi itu terus punya kasus. Sampai terakhir ini kasus terus hidup. Tidak pernah bahagia. Saya lihat. Saya doakan mudah-mudahan baik. Itu contoh. Jadi yang baik itu kalau dizalimi, didenda. Ya Allah, saya dizalimi, saya didenda 1 juta.
Ya Allah, gantilah 100 juta. Jangan tanggung mintanya. Allah. Jangan tanggung. Nggak apa-apa, jangan malu kepada Allah. Jangan malu. Ini wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dalam surah yang ke-13 ayat 21. Ini baiknya. Karena kalau panjenengan ngedoain, nggak ada pengaruh yang baik. Uangnya nggak balik. Kalau dia mati, apa urusannya dengan panjenengan? Nggak ada urusan pula. Nggak ada. Cuma kan kekesalan ini kan luar biasa memang. Kekesalan itu luar biasa. Maka yang baik itu tidak perlu membalas, tapi kita berdoa kebaikan untuk diri kita. Kalau mau mendoakan orang itu, berilah hidayah, berilah bertobat. Kalau bertobat, bisa saja dipulangi. Bisa saja dipulangi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau doa seperti Bapak, doanya tidak lebih itu. Ya Allah, balaslah orang yang zalim itu sesuai dengan kezalimannya. Tidak apa-apa. Jangan misalkan menzalimi ya nilainya sampai 1 juta. Didoakan supaya mati, ditunggu itu kan. Itu nggak imbang 1 juta dengan mati, itu nggak imbang. Nggak imbang. Ya, artinya pembalasnya diserahkan kepada Allah itu. Itu kan terserah Allah. Ya. Rasulullah SAW pernah ditegur. Ketika seorang sahabat 60 seorang sahabat dibunuh. Lalu Rasulullah berkunut. Kunut namanya kunut nazilah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh. Itu dari 3 desa. Ri'lin, Usayyah, Dakwan. Desa. Jadi 3 desa itu minta seorang pengajar agama dikirim ke kampungnya masing-masing. 70. Tapi ini bentuk rekayasa. Ingin dibunuh para penghafal Quran, para sahabat itu. Yang tidak mati itu cuma 1 yang lari. Sakit Rasulullah. Rasulullah itu manusia. Lalu di saat itu berkunut Rasulullah. Mendoakan orang yang membunuh itu. Apa yang terjadi? Memang dibalik. 3 desa itu dibalik kampungnya. Bukan hanya yang membunuh itu. Kampung itu dibalik. 3 desa itu dibalik oleh Allah. Tapi ditegur oleh Allah. Muhammad, itu bukan urusanmu. Yang baik itu tidak begitu. Gitu kan. Masya Allah. Jadi sabar Pak, itu ujian. Sebaiknya, ya Allah, saya bertobat. Dulu pernah berdoa minta, sekarang gantilah yang lebih baik ya Allah. Dulu didenda misalkan 1 juta, gantilah 100 juta. Jangan tanggung mintanya kepada Allah. Kalau tidak diganti uang, diganti kesehatan. Sehat itu mahal harganya bapak-bapak sekalian. Sehat itu mahal harganya. Coba. Allah tidak pernah minta ganti biaya dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya. Malu bertanya? Tidak tahu jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz, berkhusus pada seluruh mitra harapan Bunda. Di sini Pak, kami menanggapi apa yang Bapak sampaikan di minggu yang terakhir, bahwa di kajian minggu terakhir itu kajian tentang membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan artikulasi makna dan penghayatan. Maka dari itu di sini saya pribadi Pak, kalau diperbolehkan, kalau diperkenankan, saya ingin mencoba membaca surat Al-Fatihah. Barangkali nanti dalam bacaan saya masih banyak kekeliruan. Nah, untuk kedepannya saya bisa melakukannya Pak. Kalau diperbolehkan. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan, Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat terakhir diulang, diputus bacanya. Jangan digabung, biar nafasnya ya. Ayat terakhir, an'amta alaihim, sampai di alaihim dijadikan dua saja, dua nafas. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahsanta. Jadi tadi bacaan yang pertama karena pengaruh nafas sehingga dalam penyebutan bo itu kelihatannya terbawa dengan nafas yang harus dipaksakan. Ketika diputus itu karena boleh berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu boleh berhenti di situ. Ya. Namun ketika diteruskan kalau nafasnya baik itu enggak apa-apa. Ya, tidak boleh. Itu sudah masuk standar dalam membaca yang benar. Sudah masuk dalam membaca yang benar. Ya, karena membaca yang benar ini tidak harus tahu nama-nama. Misalkan alhamdu. Al itu apa hukumnya, gitu kan? Hamdu itu mim mati ketemu dal itu apa, tidak harus tahu itu. Tapi kalau tahu itu jauh lebih baik. Tapi tidak diperintah wajib harus tahu itu. Ya, al itu tidak boleh dibaca al itu. Al tidak boleh. Itu harus dibaca jelas, dibaca terang namanya. Namanya idhar qama yang disebut dengan al-qamariyah namanya. Jadi harus dibaca alham tidak boleh dibaca alhamdu, tidak boleh. Ya, jadi tidak perlu, sudah baik, alhamdulillah. Ya, jazakallah khair, barakallahu fik. Sebenarnya bacaan Al-Quran ini khusus dalam agama diperlukan harus talaki. Talaki itu ketemu dengan guru langsung. Karena kalau baca tanpa ada guru, belajar bagaimana caranya, bagaimana bentuk makhrajnya dan sifatnya, ya dia harus berdesis, tidak berdesis, ditahan atau tidak, itu susah. Karena cara Islam mengajarkan Rasulullah SAW dalam belajar membaca itu gurunya ketemu langsung, yaitu malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Menjelma laki-laki ganteng, baik, putih, bersih, mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana hak itu tempatnya, hak itu huruf apa, itu kan, di mana tempatnya, itu. Kemudian dal itu di mana, wo, bukan dho, karena dho yang ada alifnya ada titiknya hampir mirip. Zalim dengan zalin, zalimin, zalim dengan zalim itu hampir mirip, padahal beda. Ahsan, sudah bagus. Ya, sudah baik. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, ya silakan. Cari pasangan lagi. Duda. Masya Allah, semoga dapat pasangan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz dan
Mitra SHB. Ini saya mau tanya Pak, untuk berdoa kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu gimana Pak? Kadang-kadang kan kalau saya berdoa kalau pakai bahasa Arab kadang-kadang kurang resapi gitu. Itu boleh nggak? Terus yang kedua sama kalau kita pas sholat, kita pas sujud atau apa kita dengan selingi doa itu hukumnya gimana? Kita jawab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Tito. Bapak Tito semoga dapat jodoh yang baik, yang soleha, yang barokah. Kalau sudah duduk di masjid ini, insya Allah jodohnya baik. Iya. Kalau mau ngelamar pakai baju kuku, gitu kan. Nggak apa-apa, bilang santrinya Ustadz Ja'far nggak apa-apa. Ya, santri kalong sebulan dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Doa artinya itu permintaan. Doa yang wajib dibaca dalam bahasa Arab itu hanya waktu sholat. Waktu sholat. Di waktu sholat. Dan doa-doa selain sholat yang dianjurkan dibaca setelah ibadah. Contohnya doa sesudah azan. Kalau mau diganti pakai bahasa Indonesia rumit. Atau doa ketika mau masuk rumah. Apa mau masuk rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya diganti kesejahteraan, semoga terlimpahkan kepada. Misalkan itu doa sebenarnya. Iya. Contoh. Atau contoh mau nanti kalau dapat pasangan ketika mau berhubungan badan itu kan ada doanya. Ya, ada doanya. Bismillah doanya diganti dengan menyebut nama Allah, gitu kan. Misalkan gitu. Jadi doa yang diwajibkan untuk dibaca dengan bahasa yang satu tidak boleh diganti dengan yang lain hanya di dalam sholat. Hanya di dalam sholat. Contoh kalau di dalam sholat mau dirubah doa di antara dua sujud, doa duduk di antara dua sujud. Misalkan doa yang pendek, Rabbighfirli, itu artinya kalau di Indonesiakan, wahai Rabbku, ampunilah aku, warhamni, sayangilah. Kalau pakai bahasa Jawa kan sudah beda. Pakai bahasa Lampung sudah tetap harus dibaca dengan bahasa Arab sesuai dengan petunjuknya. Kalau di luar sholat itu boleh berdoa sesuai dengan bahasa dirinya. Sesuai dengan bahasa dirinya. Saya ketika di Saudi kalau berdoa habis tawaf, terutama di multazam, namanya multazam itu ya antara Hajar Aswad dengan pintu. Itu kalau berdoa, saya sering memakai bahasa Madura, bahasa ibu. Padahal saya tahu artinya bahasa Arab. Tapi kadang ya pingin saja berdoa dengan bahasa ibu. Itu boleh. Doa di luar sholat, segala doa itu boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Walaupun tidak sama teks-nya dengan bahasa Arab. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di luar sholat ini doa, wahai Rabbku, Rabb kami, Tuhan kami, semoga engkau memberi urusan dunia saya semuanya baik ya Allah. Urusan akhirat saya semuanya baik. Jauhkan, hindarkan saya dari azab neraka. Itu boleh. Ya, tapi di dalam salat tidak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Itu yang sahih penjelasan ulama. Tapi kalau belajar bahasa Arab susah, sudah upaya belajar, tapi ingin berdoa dalam salat, sebagian ulama membolehkan. Tapi harus belajar dulu. Masa Rabbana atina fid dunya hasanah tidak bisa nyebutkan? Ya Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sudah ada upaya susah, maka boleh dibaca di dalam salat. Tapi dengan catatan ada upaya.
Kalau misalkan Pak Tito mau minta calon istri yang baik, tidak pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya Allah, saya masih memerlukan jodoh di dunia ini ya Allah. Berikan jodoh yang langsing, yang tinggi, yang mancung, yang lengkap mintanya. Itu, yang lengkap kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia. Hadis itu Rasulullah pada saat itu membaca surah Allah Iya. itu boleh. Itu memang doa dalam sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu bagian dari doa dalam sujud. Jadi doa dalam sujud itu bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saja, bukan. Banyak jenisnya. Termasuk yang tadi subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh. Taunya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, sekarang saya kasih tahu, di antara doa dalam sujud itu jenisnya banyak. 1, subhana rabbiyal a'la saja. 2, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. 4, subuhun qudusun rabbul malaikatul. 5, banyak. Ada 10 lebih. Ya, doa dalam sujud itu. Justru saya kalau dalam sujud itu seringnya baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau digabung Ustaz, subhana rabbil a'la wa bihamdi, dengan itu boleh. Iya. Iya, yang penting 1 dulu, jangan 2. Kalau istri ya, tidak boleh digabung. Biar tidak tegang-tegang gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beliau langsung nyambung, doanya bahasa Arab gitu kan. Iya, doa. Alhamdulillah, luar biasa. Ketika kita paling tidak rutin dalam sebulan 2 kali di majelis ini, kita seperti orang kuliah. Seperti orang kuliah. Malah saya ke depannya, kalau Allah paling rutin, bisa menghatamkan Al-Quran, tafsir gitu. Dibahas setiap pertemuan, dalam setengah bulannya, satunya fikih, satunya tafsir, terus rutin. Kita seperti orang kuliah. Tinggal legalitas saja. Kalau mau legalitas, penyaksian dari saya, ijazahnya nanti. Bikin stempel gampang. Tapi kita kan tidak butuh itu hakikatnya. Kita butuh benarnya dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu karena sudah sore. Ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan hidup kita agar hidup dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain urusan dunia, urusan akhir, ini namanya orang yang cerdas. Orang yang pintar, tidak hanya ngurusi dunia, tapi akhirat juga dipikirkan. Demikian, mohon maaf atas hal yang tidak sopan dalam ucapan, menyinggung perasaan, termasuk jodoh-jodoh tadi, janda-janda, yang di sana ada janda tersinggung, tidak apa-apa. Boleh lewat Ustadz, tidak apa-apa. Yang di sana boleh. Ustadz, saya sedang menyendiri, Ustadz, tolong carikan jodoh. Boleh, sekarang banyak jodoh-jodoh. Yang saya ada laki-laki, Ustadz carikan jodoh, boleh. Sebagai perantara itu boleh, tidak apa-apa. Sebagai perantara. Tidak perlu TV ya, tidak perlu. Tidak ada bonus, tidak ada juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pimpinan, seluruh karyawan atau yang bermitra dengan Rumah Sakit Harapan Bunda, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kejayaan, rahmat, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan. Mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.